Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak sekali teman-teman yang belum mengerti tentang namanya gagal bayar pinjol gitu kan. Taunya mungkin pinjol itu kan nggak bisa galbay, katanya seperti itu. Jadi masih banyak yang takut untuk galbay, bahkan sengaja memaksakan untuk bayar dengan hutang lagi sampai gali lubang tutup lubang, hutang semakin numpuk, semakin banyak dan ujungnya tetap gagal bayar karena terpaksa. Padahal harusnya dari awal teman-teman itu stop bayar kalau memang sudah nggak sanggup bayar. Kalau memang kita niat bayar, kumpulkan uang sejumlah pokok, nantinya bisa negosiasi pokok. Jadi jangan sampai gali lubang tutup lubang ya. Karena sebenarnya pinjol itu selesai ujungnya ya karena ada asuransinya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan bahas asuransi itu seperti apa di dalam pinjaman online ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman yang baru bergabung boleh dibantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, di sini nggak akan lama saya akan bahas tentang asuransi pinjol. Sebenarnya ini sudah ada di dalam peraturan OJK. Mungkin saya akan tampilkan di samping layar. Saya akan baca lah ya untuk teman-teman semua. Nih ya, dasar-dasarnya. Fungsi asuransi pinjaman online. Pertama, melindungi pemegang polis ataupun peminjam, yaitu jika peminjam mengalami risiko seperti meninggal dunia, cacat, seperti akibat kecelakaan, asuransi ini dapat membantu melunasi sisa pinjaman. Ya, sisa pinjaman sehingga keluarga atau ahli waris tidak menanggung beban utang. Itu yang pertama ya. Lalu keduanya adalah melindungi leader, yaitu pemberi pinjaman. Asuransi juga melindungi pemberi pinjaman ataupun leader dari resiko gagal bayar yang mungkin terjadi akibat berbagai faktor ya, termasuk kondisi ekonomi yang memburuk ataupun masalah pribadi peminjam. Nah, salah satunya mungkin kalian yang memang kadang galbay itu masuk ke kategori dua itu. Jadi karena kondisi ekonomi yang memburuk dan juga masalah pribadi ya, jadi nggak sanggup bayar dan terpaksa gagal bayar ya, harusnya seperti itu. Jadi harusnya memang jangan memaksakan karena di sini sudah ada asuransinya juga. Yaitu yang ketiganya mitigasi resiko gagal bayar. Asuransi membantu perusahaan pinjol mengelola resiko gagal bayar yang dapat berdampak pada stabilitas finansial perusahaan dan kepercayaan investor. Nah, jadi ada yang namanya mitigasi resiko gagal bayar. Jadi sebenarnya ya galbay juga sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak bayar sama sekali pun kan ada asuransinya. Ya, tapi kalau masalah bayar mah kembali ke niatan kita. Kalau memang kita masih niat bayar ya udah tinggal bayar, nanti kumpulkan uang. Sekarang galbay dulu, kumpulkan uang, nanti bisa negosiasi pokok sama pihak aplikasi. Dibandingkan gali lubang tutup lubang, malah makin numpuk, hutang makin banyak, mau negosiasi pokok pun nanti akan berat banget. Jadi dari sekarang, pas mulai galbay, cuman PR-nya memang dari segi resiko. Seperti resiko galbay itu teror penagihan, pengancaman, penyebaran data, desa lapang. Itu yang memang harus kalian pahamin. Ya, karena jelas legal pun serasa ilegal, nggak aneh. Makanya di sini pun kita bimbing itu, poinnya kan bukan harus disengaja digalbay, karena keadaan kalian kan nggak bisa bayar. Kalian akan galbay, kita lawan segala bentuk tindak laku mereka yang tidak sesuai aturan. Itulah yang kita bimbing di sini. Dari teror penagihan ataupun penyebaran data, bagaimana hadapin desa lapangan gitu kan. Itu yang kita bantu, kita bimbing di sini. Makanya untuk teman-teman yang butuh bimbingan nanti bisa konsultasi biar saat kalian contohnya mungkin menunda pembayaran kalian itu lebih aman ya, karena fakta itu ilegal serasa legal juga serasa ilegal kan. Nah, itulah yang memang harus kita tindak ataupun kita lawan. Kalau semua sesuai aturan SOP gitu kan, semuanya sebenarnya nggak perlu bimbingan apapun, tinggal tunda pembayaran nanti bayar. Tapi faktanya yang nunda pembayaran itu tetap mendapatkan resiko-resiko fatal. Penyebaran data salah satunya itu kan sudah tidak dibenarkan. Makanya itu yang kita tindak, itu yang kita bantu antisipasi ya. Jadi untuk teman-teman yang butuh bimbingan boleh nanti konsultasi ke deskripsi video ini, nanti gabung di dalam bimbingan kita ya, untuk yang tidak bisa menjalankan galbaynya gitu ya teman-teman seperti itu. Oke, mungkin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.